Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Munazir, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten PID Provinsi Aceh. Saya instansi dari SMK Negeri Bengga. Ya. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya yang juga guru di SMK Negeri Bengga, namanya Bapak Mahyudin. Ya, benar Pak. Ya, benar ya Pak ya? Ya. Bagaimana kabar untuk hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat, baik Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak. Hari ini akan saya adakan sedikit percakapan pra-observasi. Ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Ya. Bagaimana? Siap Pak? Baik, siap Pak. Ya. Alhamdulillah siap. Apapun tujuan dilakukan supervisi adalah yang pertama adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya sebuah proses pembelajaran yang Bapak lakukan tidak. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak akan melakukan kegiatan pembelajarannya di kelas. Nanti akan kita lihat ya kesiapan Bapak lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Ya. Gitu ya Pak ya? Ya, baik Pak. Siap Pak. Ada beberapa mungkin pertanyaan nanti yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa? Baik Pak, terima kasih. Mungkin kalau kita di sini kan di kelas 2 sudah kita ajarkan sudah kita terapkan kurikulum merdeka. Iya Pak. Jadi tentu dalam hal ini kita berdasarkan kurikulum merdeka ini ada modul yang kita terapkan di kelas 11 ya, kelas 11 di jurusan ATPH Pak. Dan juga ada di sini juga ada proses rancangan pembelajaran yang sudah kita sesuaikan dengan kurikulum merdeka tersebut Pak. Oh baik Pak ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ada Pak ya? Ada Pak, ada. Siap, Ya. siap. Ya, nah bagaimana mungkin area pengembangan ya yang ingin Bapak capai atau Bapak untuk kita lakukan observasi? Baik, untuk dalam hal ini untuk area perkembangan ini mungkin ada 2 area yang kita terapkan, yaitu misalnya seperti pengetahuan dan juga keterampilan bagi siswa tersebut. Demikian Pak. Oh, jadi pengembangan yang ingin dicapai itu adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Pak? Iya, iya, ya. Nah, saya ingin tahu juga ini bagaimana rancangan pembelajaran ya yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, ya kan? Mungkin dari sisi strategi Pak ya, pembelajarannya, model pembelajaran atau dari metode pembelajarannya Pak? Jadi dari segi strategi pembelajaran yang kita gunakan adalah misalnya seperti metode pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti itu. Kemudian juga adalah yang kita sinergikan dengan sistem belajar siswa dan juga pembelajaran sosial serta emosional. Kemudian saya juga akan melakukan ataupun menerapkan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan ataupun keterampilan dan keaktifan siswa tersebut. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak. Dan untuk model pembelajaran bagaimana Pak? Dan untuk model saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning ya, yang sudah biasa kita terapkan. Sedangkan untuk metodenya adalah menggunakan seperti biasa kami melakukan seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Dan kemudian juga mungkin kalau misalnya ada waktu langsung kita praktekkan ke lapangan, itu kalau bisa memungkinkan ya. Nanti itu kita sesuaikan Pak. Oh bagus sekali Pak, baik ya Pak, luar biasa Pak ini. Ya. Oke, rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang mungkin diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional ya, yang ini dapat menggunakan metode pembelajaran
problem based learning ya dengan metode diskusi kelompok tadi Pak ya. Ya, ya. Ada diskusi kelompok, ada tanya jawab apalagi ya. Ada Dan tanya satu lagi ada penugasan. Begitu ya Pak ya. Ya. Kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran Pak yang akan digunakan di kelas nanti Pak? Itu media pembelajaran yang sering kita gunakan itu adalah biasa kan kalau namanya itu dengan menggunakan teks laporan ataupun hasil observasi dan juga PowerPoint tentu memakai laptop kan dan juga ada LKPD yang kita pakai Pak. Baik Pak. Kira-kira itu kapan Pak kita akan melakukan kegiatan pembelajaran? Mungkin di situ Bapak bisa menyebutkan di hari apa, ya kan? Di kelasnya, kebetulan dan jamnya lagi Pak. Ya baik. Ini kebetulan besok saya ada jam hari Kamis ya, hari Kamis besok tanggal berapa? Tanggal 26 besok ya. Iya. Insya Allah besok saya di kelas 11 jurusan ATPH. Di jam 3 sampai 4. Jadi kebetulan besok ada jam sekitar itu saya mengajarkan. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi nanti insya Allah di hari Kamis Pak ya. Besok Pak ya di jam 3.4 di kelas 11 ATPH Pak ya. Ya, jurusan ATPH Pak. Iya benar. Saya akan datang Pak di kelas. Saya akan melakukan supervisi. Baik Pak. Di kelas ya kan melihat juga hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Apakah memang yang Bapak sampaikan tadi bisa diterapkan semua di dalam proses pembelajaran. Saya sangat mengharapkan yang ke belakang yang Bapak katakan tadi, pembelajaran berdiferensiasi ya kan, menggunakan PSE, sosial emisional ya. Itu sangat bagus. Baik Pak. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ya kan, kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir nanti Pak. Ya baik. Kita akan bertemu kembali nanti percakapannya yaitu di pasca observasi. Nah, nanti mungkin akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik ya. Akan melihat langsung ya percakapan kita. Ya baik Pak. Baik Pak ya. Baik Pak, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang kita dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Ya, saya kira itu adalah suatu proses pembelajaran yang sangat luar biasa yang mungkin nanti bisa diterapkan di siswa sehingga nanti ada timbul di situ suatu kolaborasi yang baik antara sesama siswa dalam proses pembelajaran itu nanti Pak. Ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini Pak ya. Ya baik Pak. Nanti kita bisa bertemu di dalam observasi kelas ya kan, dan nanti kita bisa bertemu kembali juga di pasca observasi. Ya Insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Saya tunggu Pak atas waktu dan kesempatan Bapak hari ini. Sama-sama Pak. Sama-sama. Nanti kita ketemu kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak ya. Ya sama-sama. Kita sudah selesai pembacaan doa. Semoga proses pembelajaran hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya gimana? Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kesehatan ada di kita semua, karena Allah kesehatan ini sangat penting bagi kita, sehingga kita proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ini Bapak cek dulu kehadiran kita semua. Ada kita hadir? Ya. Jadi belum jelas Bapak absen saja ya? Ya. Alfokan hadir ya. Aura Nazila tidak hadir ya. Ada kabar? Ya. Ada kabar? Ya. Faiza hadir. Dia Mutia Safira hadir ya. Muskia tidak hadir. Ada kabar? Hadir ya. Mursida Muhammad Ikra hadir. Nadia Susmita hadir ya. Nawal Askia hadir. Yulita hadir? Hadir. Ada kabar? Ketua kelas seharusnya menanyakan kenapa tidak hadir ya. Kemudian Zahra Purnisa hadir ya. Selanjutnya Husna hadir juga, banyak hadir ini ya. Kemudian Wahid Wahidi hadir. Silva Rahmadani hadir. Selanjutnya Syifa Andrea sakit ya. Sakit ya, memang dia sering sakit ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia, kita doakan semua dia lekas sembuh ya. Baik, terima kasih. Kehadiran sudah Bapak ini tinggi, mudah-mudahan besok ataupun minggu depan hadir semua ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mempelajari pelajaran hari ini adalah tentang teknologi urbanisasi pertanian secara modern ke depan ya. Tapi dalam hal ini minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi elemen-elemen daripada traktor. Ya, ada ingat apa itu elemen traktor? Ada? Ada ingat apa itu? Saya lupa ya? Lupa ya? Ya. Wahid ini? Saya ulang. Elemen traktor itu apa? Lupa ya? Firza? Lupa juga. Elemen traktor itu adalah bagian daripada traktor atau juga adalah alat pengolah tanah. Nah, itu namanya elemen traktor, dan juga ada beberapa bentuk. Ya, ada yang mengolah, ada yang membentuk, ada yang menentukan. Ya, itu namanya elemen traktor. Jangan lupa ya. Enggak apa-apa, itu nanti diulang kembali ya. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran kita pada hari ini adalah seperti Pak bilang tadi, yaitu teknologi urbanisasi pertanian. Tapi dalam hal ini sebelum itu juga Bapak akan memberi informasi tentang tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Yaitu ini dapat dilihat menjelaskan tentang proses agribisnis dan juga agribisnis bidang agribisnis tanaman, kemudian menjelaskan manajemen produksi tanaman, dan juga tadi disebutkan urbanisasi ya, ada di sini urbanisasi bidang pertanian ya. Oke. Kemudian sebelum itu Bapak juga akan memberi bahan bacaan kita hari ini. Ini adalah salah satu, ini kita bagi tiga kelompok saja ya. Ini apa namanya, bahan bacaan tentang teknologi pertanian. Ini dibaca, nanti dipahami, nanti kita bagi buat kelompok dan saling kita berdiskusi.
Kemudian selanjutnya adalah kita buat kelompok bagi 3, bisa buat bangku, jatuh bangku, ya, jatuh bangku buat di buat kelompok. Oke, klik. Kita bahan bacaan yang Bapak buku kamera itu yang Bapak bagikan dibaca. Kemudian ini Bapak juga bagikan buat kerja KKPD, ya. Ini dibaca dan diselesaikan. Ada tugas-tugas di sini tentang kerja ini. Nah, ya, coba dibaca. Kemudian kalau yang kurang jelas kita ditanyakan, ya. Oke. Oke. Jadi sebelum itu saya lihat ini kayak mesti ada yang tegang, ya. Ya. Coba bangun sebentar, ya. Bangun sebentar. Ya. Jadi biar lebih semangat dalam pembelajaran. Jadi ada kita buat tugas sedikit. Ya. Oke, jelas jadi semua ikuti apa yang Bapak bilang, ya. Oke. SMK bisa. SMK bisa. SMK hebat. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK bisa hebat. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah awal proses supaya kita semua dalam pembelajaran, ya. Oke, ini ada Bapak bagian tugas. Ini coba dibaca pada tugas bacaannya. Dibaca, kemudian pada lembar LKPD ada tugas yang harus diselesaikan, ya. Ini Bapak beri waktu sekitar 10 menit, ya. 10 menit. Dibaca sama-sama dan dikerjakan secara bersama-sama. Oke. Silakan, ya. Semua punya ini kan? Ada pulpen, ya. Ya. Dibaca aja. Baca dulu, ini tugasnya dikerjakan. Ya. Ya, benar. Kemudian nanti presentasi ke depan, ya. Nah, ini. Ini dia presentasinya. Kerjakan. Oke. Ini dikerjakan, ya. Semua aktif, ya, mengerjakan, ya. Semua aktif. Coba. Ada yang kurang jelas? Ya. Ya, nanti ini dipresentasikan. Ini media yang Bapak berikan. Mungkin nanti kalau ada waktu kita ke lapangan ataupun kita lihat alat-alat ini, ya. Apa namanya? Traktor tadi nanti. Yang berhubungan dengan alat mesin pertanian. Ya. Kita lihat nanti ke lab sebentar. Kita lihat saja, ya. Karena kita mungkin kita praktek karena apa namanya nanti kita lihat alat-alat saja. Oke. Coba dikerjakan, ya. Waktu 10 menit. Ini properti ini, ya. Dikerjakan aja dulu. Dikerjakan nanti presentasi. Kemudian terakhir nanti kita ke lab. Kita lihat alat pada elemen
catatannya. Ada kendala? Ada masalah? Ada yang kurang mengerti? Ya, sudah mengerti bagaimana cara mengerjakannya? Ya, langsung dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanya ke Bapak. Oke, yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, satu kelompok itu dapat mewakili mempresentasikan hasil karyanya. Coba kelompok satu itu bangun ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok satu. Teman-teman dong. Semua bangun ya. Di sini ya. Silakan kelompok satu mempresentasikan, kemudian kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan jawaban kami. Satu, pindahkan tuas pada posisi off. Kedua, kendorkan mur pengatur rem. Tiga, atur pegas dengan menggeser bola balik sampai pegas pada kedudukan di mana rem sesaat akan bekerja. 4, tuas atau stang utama dapat diatur pada 3 kedudukan, yaitu tinggi, menenggah, dan rendah. 5, lepaskan kedua baut pengatur kiri dan kanan. 6, kendorkan baut pengikat kiri dan kanan. 7, atur ketinggian dari stang utama sesuai dengan yang diinginkan. 8, pasang kembali kedua baut kiri dan kanan. 9, keraskan kembali kedua baut pengikat. Ya, baik, terima kasih. Jadi kelompok ini telah mempresentasikan hasil karyanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanggapi. Silakan. Kelompok 2 dan 3 silakan. Ya, ada paham semua? Paham? Oke, jadi sebelum kelompok satu kembali ke depan, mungkin Bapak bisa tambahkan sedikit. Tadi ada dibacakan apa tadi? Ini memindahkan tuas ke posisi off. Jadi itu artinya bahwa ketika kita ingin mematikan mesin, tuasnya itu kita netralkan, ya, kita off kan, ya. Jadi itu Bapak tambahkan sedikit. Baik, terima kasih pada kelompok satu. Kita beri aplaus ya. Kita kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya masih tegang guys. Sebelum itu coba tarik nafas semua ya. Ya, duduk dengan tenang ya, supaya ilmu juga masuk. Apa namanya, nafas juga masuk, ilmu juga masuk ya. Coba semua tenang, menarik nafas ya. Ya, dengan menjamkan mata.
sudah ya. Nah, kita tarik nafas dari dalam supaya rasa pikiran kita tenang, nyaman ya. Karena masuknya oksigen ke dalam tubuh kita membuat kita fresh ya. Baik, terima kasih. Hari ini kelompok 1 sudah mempresentasikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan kelompok 2 ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan kelompok 2 dari hasil kerja LKPD kalian tadi ya. Oke, sudah siap? Selanjutnya kami persilakan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Oke, silakan bangun untuk dibaca hasil presentasinya ya. Silakan. Yang lain untuk dapat menyimak dan menanggapi. Baik, silakan. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban yang buat. 1. Kendorkan baut penguji dari baut penyangga puli mengatur ketegangan. 2. Atur baut penyangga puli pengatur ketegangan hingga ketegangan cukup baik. 3. Ketegangan level menentu yang baik adalah antara 10 sampai 20 mm. Dari kedudukan nafas bila ditekan jari. 4. Ketegangan sibel jangan terlalu kencang mempengaruhi sibel dan kopi utama. 5. Setelah ketegangan sudah selesai, kencangkan lagi mengunci pada baut pengatur. Ya, selesai? Sudah ya. Baik, kelompok kedua sudah mempresentasikan hasil kerjanya di LKPD. Jadi oleh kelompok 1 dan 3 silakan menanggapi atau ingin bertanya yang kurang jelas silakan. Untuk kelompok 2 1 dan 3 silakan ya. Ada? Silakan. Ya. Jadi kelompok 1 ini tadi, kelompok 2 ini tadi mempresentasikan adalah tentang bagaimana kekencangan pada fibel. Fibel itu apa? Adalah tali kipas sinergi penyambung dari mesin ke alat penggerak. Ya. Jadi silakan. Ada ingin menanggapi kelompok 1? Ayo. Ada? Tidak ada? Ada, untuk sudah paham semua ya? Ya. Terima kasih. Coba mungkin kelompok 1 sebelum kembali ke tempat untuk memberi salam dan terima kasih, dan juga kita apresiasikan dulu kepada mereka. Silakan. Terima kasih kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompok 2. Terus selanjutnya adalah kita persilakan kelompok 3 ya. Kembali untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kami. Lalu episode hari bisa menghadap kejurusan yang sama, setengah menghadap ke kiri dan setengahnya menghadap ke sebelah kanan. 2. Letakkan pisau yang panjang dan tajam di sebelah luar. 3. Letakkan kedua pisau yang berkali di sebelah luar, di sebelah bilah-bilah yang panjang tadi.
Sebelum memasang pisau-pisau tersebut, terlebih dahulu ataulah pisau-pisau untuk tahap-tahap pemasangannya. Ada pisau-pisau dipasang dari sebelah luar menuju ke titik tengah. Ya. Baik, mereka kelompok 3 juga telah mempresentasikan hasil karyanya. Coba yang lain silakan menanggapi kelompok 1 dan 2 silakan. Mereka mempresentasikan adalah tentang letak pisau pada elemen traktor, ya. Elemen traktor. Coba mungkin ada yang kurang jelas kelompok 1, kelompok 2. Ayo, Silva Ramadhani yang mana? Coba mungkin ada bisa menanyakan tentang hal tadi. Ada? Ya ada. Berapa hal kan? Ini Faiza Mutia Safira mana? Silakan. Coba satu aja mereka mempresentasikan bagaimana letak pisau pada pada elemen traktor. Di pisau itu apa pisau? Itu alat pemecah dan pemecah tanah. Ayo, silakan ada. Tidak ada? Oke, baik, tidak ada. Itu artinya bahwa mereka sudah paham semua ya. Paham tentang arti fungsi pisau pada elemen traktor tadi ya. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita presentasi, mungkin silakan memberikan salam kepada kita kelompok. Demikian inilah daripada kami membawa presentasikan ini kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya adalah kita akan Bapak rangkum sedikit tentang hasil materi tadi, bahwa ada 3 kelompok tadi yang dipresentasikan. Satu tentang penguatan baut pada elemen traktor, yang ini tadi adalah apa? Apa tadi? Ya, figur ini tadi figur itu apa? Adalah pengencangan tali kipas. Itu namanya figur ya. Ini ya. Ini namanya figur. Ini namanya figur. Figur kan? Ya. Figur. Oke. Kemudian yang tadi ada yang boleh dikasih ya. Ya. Ini namanya figur ya, yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi. Kemudian yang pertama tadi adalah tentang pengencangan baut pada elemennya ini sini. Nah, ini namanya apa tadi? Pengencangan baut ya. Pengencangan baut tadi pada elemen traktor. Ini namanya. Kemudian selanjutnya adalah yang dari kelompok 3 mempresentasikan adalah tentang pisau ya. Ini pisaunya. Tapi ini pisau namanya sikal. Jadi pisau pemecah daripada tanah itu ada 2 macam ya. Ada berapa macam? 3 macam. Ada berbentuk sikal, ada berbentuk piringan, dan juga ada yang berbentuk pisau. Ya, pisau dia itu ada rotari istilahnya ya. Orang yang rotari itu namanya pisau daripada pada elemen ini. Ya. Jadi selanjutnya adalah ya. Selanjutnya adalah mereka sudah mempresentasikan ini. Kita akan coba melihat ke lab kita tadi. Ya, tadi sudah kita lihat. Kemudian kita masuk ke lab satu lagi yang ada performance. Kita bagaimana sebenarnya keadaan daripada traktor kanan di bawah kita itu, ya. Supaya apa? Kita lebih paham lagi, lebih mengenal lagi. Kenapa? Karena kita langsung melihat, bukan hanya sekedar kita lihat di media atau di buku, ya. Oke, langsung kita bergerak ke sana. Kita lihat traktor traktor. Ayo, saya sana.
Bapak dulu ikut. Oh, trời, em. Video hay bang ai? Asmara. Video hay bang ai? Mau Pak? Oke, maju dari sini ya. Video, Kak, maju dari Ya, silakan masuk. Kita lihat elemen-elemen struktur yang Bapak jelaskan tadi. Jadi yang mana? Oke, silakan masuk semua. Semua dulu. Baik. Makan. Ya, jadi Silakan. Oh, Oke, coba diperhatikan ya. Hari ini tadi kita membahas tentang elemen struktur ya. Oke, ayo coba tunjukkan nih tadi baca singkat dari mana? nih. Ada ini. Ini Pak. Ini Pak. Ya, coba. Yang mana baca singkat? Ya. Siapa namanya? Ya. Ikram ya. Ikram kalau tunjukkan yang mana baca singkat. Kemudian sifar mana nih mana? Mana sifar silakan tunjukkan ya. Yang mana baut pemasangan baca singkat. Tunjukkan. Ya. Yang mana? Proses pelepasan dan pemasangan baut tadi? Ya, benar ya. Tadi sudah paham apa yang Bapak jelaskan, di mana letak melepaskan dan memasang baut baja singkat. Oke, kemudian apa lagi? Feza, mana Feza? Ayo, mana yang disebut tadi figur? Ya, mana? Dia adalah itu ya, namanya figur. Apa fungsinya nih? Apa fungsi? Mentransfer energi ke baja, apa namanya, ke rotari ya. Ini transfer energi dari mesin penggerak ke rotari ya, ataupun ke roda ya, sehingga traktor bisa berjalan. Oke, ini namanya figur. Kemudian proses pengenduran dan pengencangan figur gimana? Bukan sini. Mana tunjukkan proses pengencangan dan pengendoran pada figur sebelah sana. Gimana? Proses pengencangan dan pengendorannya. Ya, ini namanya apa namanya? Alat pengencangan dan pengendoran figur. Ya. Di mana kita kencang kendornya? Pada apa namanya ini? Kopling. Wah, kopling ya. Nah, ini namanya berfungsi untuk dia ketika kita mau bergerak ataupun mau berhenti, mengencangkan dan mengendorkan figur ini kita fungsikan di kopling tersebut. Namanya kopling ya. Nah, ada paham ya? Ya, paham. Kemudian enggak apa lagi kira-kira? Ada yang ingin tanyakan? Engkol. Oh, engkol. Nah, kita untuk menghidupkan. Nah, untuk menghidupkan kan semua ini kan sebelum kita berjalan tentu kita ini. Nah, untuk menghidupkan mesin. Nah, mana engkol sini? Mana? Iya, sini. Ya. Ini namanya engkol untuk menghidupkan dan apa? Menghidupkan ya, menghidupkan mesin. Nah, di mana pemasukannya coba? Nah, ini nggak usah dihidupkan saja, ya. Hidupkan saja, ya seperti ini ya. Jadi ini menghidupkan kita mana nih? Nah ini ya. Nah kita tarik sini, tarik ini apa namanya? Gasnya putar seperti ini. Nah ini ya. Nah ini ya. Nah seperti ini ya. Ini udah lama nggak hidup kan? Nah, jadi mungkin nggak dingin mesinnya. Jadi kira-kira seperti ini ya.
Kita coba lagi. Coba ambil dulu. Nah ya. Juga, ini Bapak ingin jelaskan sedikit tentang roda. Ini ya. Roda, kenapa dia roda besi? Dan ini mesin ini ada dua roda sebenarnya, roda ban karet dan roda besi. Kenapa dipakai roda besi? Ya? Ada tahu siapa? Yurita, mana Yurita? Hadir. Siapa namanya? Enggak apa, bawa Asia. Kenapa? Pakai roda besi. Bukan sini, kita bisa. Ya, kenapa kita pakai roda besi? Ini adalah karena kita bergerak di daerah lumpur, ya, ataupun tanah-tanah sangat becek, dia harus memakai roda besi. Karena dia ini ada dua roda tadi, ban karet dan besi. Tapi kalau kita berjalan di jalan, yang bisa kita pakai ini, karena dia bergetar ataupun berguncang kuat saat berjalan. Itu kita ganti ban ke ban karet, ya. Jadi ini sementara ini kita pakai ban besi karena barusan kita praktek kemarin di lahan itu tidak olah tanah, jadi harus kita gantikan ke ban besi, ya. Jadi kalau ban karet di lahan berlumpur dia bisa jalan, ya. Jadi gitu. Maka kenapa harus ada dua ban, ya, dua jenis ban, ya, paham ya? Oke, baik, terima kasih. Kemudian juga ini ada air radiator di sini, dan ini tempat minyak sebagai menghidupkan itu kita kalau untuk mesin kan butuh minyak, ini tangkinya. Kemudian ini air radiator sebagai pendingin, karena ini kan mesin solar ya, mesin diesel ya. Diesel dia memakai solar, kemudian dia tentu sistem pembakaran api dia harus pakai juga air sebagai untuk pendingin, ya. Ya. Oke, kemudian lanjutnya mungkin apa? Ada lagi yang ditanyakan? Nah, sudah paham? Ya. Kemudian juga tadi ada banyak tiga jenis elemen daripada elemen traktor tadi. Ada bajak singkal, ini ada singkal, kemudian bajak piringan, kemudian bajak pisau. Jadi kita sini tidak ada pisau karena sistem ini tidak memakai pisau karena kita ini lahan miring, ya. Kalau lahan miring dia tidak bisa pakai pisau, dia harus pakai bajak singkal ataupun bajak piring, ya. Jadi tergantung bentuk lahannya seperti apa, ya. Kalau lahan miring kita harus pakai bajak elemen piringan, singkal. Paham ya? Jadi penggunaan ini tergantung bentuk lahannya. Nah, oke. Lagi tanya, sampai dokter paham? Sudah? Sudah mengerti semua? Sudah. Ya. Oke, kalau sudah paham, sudah mengerti, mungkin kita untuk pembelajaran tentang pengenalan daripada elemen traktor, ya, cukup sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan minggu depan tentang bagaimana cara proses pengolahan lahan dengan menggunakan elemen bajak singkal, ya. Oke, nanti minggu depan semua harus pegang, ya, semua harus pegang, mempraktekkan bagaimana cara menjalankan daripada alat traktor tangan ini, hand traktor ini, semua harus bisa, ya, belajar semua harus bisa. Oke. Baik Bapak, saya kira sampai sini saja. Kita kembali ke ruangan. Nanti kita jelaskan lagi tentang ini. Baik, terima kasih. Kita kembali ke ruangan. Kita sudah melihat elemen tadi, kemudian juga kita melihat traktornya, bagaimana tentu kalian sudah mengenal dan sudah paham seperti apa daripada alat mesin tersebut, ya. Jadi ini adalah penggunaan di lapangan, ya.
itu contoh penggunaan lapangan bagaimana cara mengolah lahan pada lahan sawah itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah untuk minggu depan. Oke, materi hari ini sampai di sini. Oke, materi hari ini sampai di sini saja. Mungkin minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengolah lahan dengan elemen tadi apa namanya, banyak sih ya. Oke, sudah minggu depan kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah siapa mungkin yang bisa merangkumkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Ada yang bersedia? Tidak bersedia, malu nggak? Baik, proses pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah sampai kepada dari pengenalan alat. Nah, tadi adalah juga banyak yang kita dapatkan ilmu hari ini, mulai dari mengenal betul-betul elemen, bagaimana kita mengucapkan fibernya, bagaimana kita membuatkan baunya, sudah kita kenal semua. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pengetahuan tentang elemen-elemen ya. Jadi sampai di sini saja.